Sekarang kita mengalami masa perubahan dibanding yang dulu. Jadi saat dulu kita belajar secara manual ya, secara biasa tatap muka, guru dengan murid, kemudian belajar di rumah juga sebagai melengkapi yang ada sudah belajar di sekolah. Saat ini kita banyak nih berhadapan dengan situasi kita mendampingi anak belajar secara online di rumah. Dan yang tadi mungkin sudah disinggung sedikit oleh Mbak Hevi dengan Prof. Rini, ada perubahan-perubahan tertentu yang bisa membuat kita juga sebagai pendamping anak di rumah bisa mengalami stres atau mengalami masalah emosional lain. Dan juga salah satunya yang bikin stres adalah bagaimana kita penasaran nih, kira-kira dengan belajar online mulu dari pagi sampai sore, kira-kira bisa nggak ya menyebabkan anak kita itu kecanduan gadget atau gawainya. Ya baik, jadi yang pertama mungkin saya menanyakan dulu nih, bagaimana kabarnya hari ini dari Bapak Ibu, kemudian juga dari Bapak Ibu guru juga, dan tadi sudah sempat ditanyakan juga oleh Mbak Hevi, ada yang merasa siap dengan kondisi sekarang, ada yang merasa agak siap, ada juga yang merasa mungkin ya secara fasilitas sudah siap, namun secara persiapan diri sendiri atau secara pengetahuan, secara mental mungkin masih membutuhkan persiapan lebih lanjut. Nah, dalam membutuhkan persiapan ini kadang-kadang kita nggak punya waktu nih untuk mempersiapkan lebih banyak karena kejadiannya sudah ada di depan mata, sudah ada, kita harus menghadapi mau tidak mau. Dan ini kabar kita sekarang tuh ternyata tadi sudah disampaikan sedikit ya oleh banyak sekali sebenarnya oleh Prof. Rini ya. Jadi untuk kasus COVID-19-nya sendiri masih banyak, kemudian kasus penularan masih banyak, dan ini membuat kita mau nggak mau harus bersiap untuk adanya new normal. Dan itu kita lihat di berita-berita di beberapa daerah yang zonanya kuning, orange, dan merah tetap belajar di rumah. Kemudian itu tidak cuma terjadi di kota besar di Jakarta nih misalnya, tapi terjadi juga di hampir di seluruh Indonesia. Jadi di Balikpapan, kalau yang saya kutip beberapa ya, ada yang di Balikpapan, kemudian ada yang di Depok juga, ada yang di Sulawesi. Itu memang semua masih menjadikan belajar online ini sebagai option, sebagai pilihan dalam pembelajaran anak-anak saat ini. Dan kadang-kadang saat kita coba menilik kembali nih, apa yang ada di pikiran kita saat kita pertama membaca berita-berita ini, bahwa kita masih akan belajar online bersama anak selama beberapa bulan ke depan. Tentunya perasaannya mungkin kita jadi mikir bagaimana nih kebutuhannya nih, anak saya ada 3, apakah harus beli laptop 3 gitu ya. Kemudian juga anak saya yang satu sudah SMP misalnya, kemudian yang satu anaknya masih TK, masih masih PAUD gitu misalnya. Bagaimana kebutuhannya, terus bagaimana caranya membagi waktu, terus kemudian masalah apa yang mungkin ada. Dan kalau misalnya kita boleh berandai-andai ya, sebenarnya ingin kita mendampingi juga anak yang tadinya harus belajar di sekolah, kita ingin juga mendampingi anak belajar di rumah dengan baik. Namun sekarang juga tidak semua keadaan bisa seperti itu juga. Ada yang orang tua yang sudah harus bekerja, ada juga orang tua yang harus membagi perhatian dengan beberapa anaknya di rumah. Sehingga mungkin yang muncul adalah dengan adanya belajar online ini, orang tua bisa merasakan adanya stres gitu ya, adanya stres dan juga kekhawatiran apakah bisa ini terjadi kecanduan gadget juga. Kita mungkin akan bahas satu persatu. Namun yang paling penting adalah tadi tentang mendampingi ini sendiri. Tentang mendampingi, saya mau coba kita sambil berpikir sendiri-sendiri ya. Ini kalau mendengar kata-kata mendampingi, kemudian apa nih yang kita bayangkan? Kita mau mendampingi seperti apa? Yang kita harapkan seperti apa? Apakah mendampingi itu artinya adalah benar-benar ada di samping anak selama pembelajaran itu, atau seperti apa? Atau asal kita tahu aja nih jadwal-jadwal anaknya apa, itu sudah disebut mendampingi. Dan ini mungkin kita bisa menanyakan ke diri sendiri saat kita ingin mendampingi anak, sebenarnya apa yang kita harapkan dapat kita dampingi. Kemudian mendampingi siapa? Kita saat ini akan membahas mendampingi tentang anak dan kita. Kemudian maka berarti kita perlu tahu dulu nih seperti apa anak kita, termasuk karakter anak kita, termasuk juga apa yang biasanya bikin anak kita cepat bosen, apa yang bikin anak kita cepat marah, apa yang bikin anak kita tertarik, seperti itu.
Kemudian berapa anak kita juga ya. Jadi kalau misalnya semuanya belajar, punya anak 3 atau 2 atau 4, semuanya belajar online, kita juga perlu mengenali anak-anak kita masing-masing seperti apa, perhatian seperti apa yang secara spesifik perlu diberikan pada masing-masing anak tersebut. Kemudian bagaimana peran kita? Peran kita mendampingi di sini adalah seperti apa nih? Apakah kita sebagai orang tua yang mendampingi, ataukah kita menilik diri sebagai pengganti guru di sekolah seperti itu. Jadi kita perlu juga mengetahui peran kita di depan anak dan di depan orang-orang di sekitar rumah kita. Kemudian kita mesti tahu juga nih tentang rumah kita. Di rumah kita ini ada siapa aja, kemudian bagaimana kebiasaannya, apa saja kegiatannya, apa yang dibutuhkan di rumah kita ini, dan apa tantangan yang mungkin terjadi. Dan dengan mengetahui hal tersebut, kita bisa melakukan strategi dan antisipasi terhadap beberapa tantangan yang mungkin akan terjadi seiring dengan mendampingi anak belajar online di rumah. Kemudian yang mengenai sekitar kita kan tidak hanya kita mengetahui nih ada siapa aja di rumah, kita punya modalitas seperti apa, kita juga perlu mengetahui orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi kita perlu mengetahui kita sedang mendampingi siapa. Jadi saat misalnya kita punya anak yang infant atau kita punya anak yang balita. Anak yang kecil ini dia sedang mengembangkan kepercayaannya nih kepada dunia, sehingga itu adalah kebutuhan spesifik dia menurut perkembangannya. Kemudian beranjak yang anak lebih besar, yang anak yang sekitar usia 3-6 tahun, dia sedang mengembangkan sebuah tugas pengembangan, yaitu mengembangkan sebuah autonomi. Jadi yang autonomi ini anak didorong untuk memiliki will atau memiliki keinginan atas apa yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri. Kemudian anak yang usia SD ini sedang membutuhkan ini, merasa dia memiliki inisiatif, dia merasa kemudian dia memiliki keinginan apa yang dia ingin perbuat dengan dirinya. Kemudian lebih lanjut, anak lagi berusaha kreatif, anak lagi ingin berkompetisi dengan teman-temannya, ingin mencoba aturan-aturan yang ada di sekelilingnya dan bagaimana caranya dia mematuhi aturan-aturan tersebut atau bereaksi terhadap aturan tersebut. Lebih lanjutnya saat remaja, kita mungkin bisa melihat ya, remaja kita banyak yang sedang berada dalam perjuangan menemukan identitasnya. Kemudian juga bagaimana mungkin remaja terlihat bingung nih akan apa di masa depannya. Kemudian kita juga, itu dari anak-anak dan remaja kita juga tidak lupa yang sekitar kita, ada juga pasangan mungkin yang kira-kira membutuhkan adanya hubungan juga, relasi juga dengan kita. Kemudian juga mungkin kalau di negara berkembang yang termasuk Indonesia, ada beberapa yang memang menjadi generasi sandwich gitu ya. Jadi harus mengurus orang tuanya juga, di sisi lain juga harus mengurus juga anaknya yang masih kecil. Jadi kita perlu tahu juga sekitar kita sedang ada kebutuhan apa, dan mana nih dari sekitar kita yang bisa kira-kira kita jadikan tempat untuk kita berkolaborasi, minta pertolongan supaya yang belajar online anak di rumah bisa berlangsung dengan lancar. Jadi dengan mengetahui kebutuhan-kebutuhan anak, kita bisa memahami ya kalau misalnya anak kadang-kadang kelihatan bosen nih di rumah. Karena memang anak-anak usia sekolah pada dasarnya dia membutuhkan nih bersosialisasi dengan teman-temannya, kemudian berkompetisi dengan teman-temannya, main cepet-cepetan, main lebih mana yang lebih bagus, kemudian juga dia belajar juga dari guru-guru sebagai figur otoritatif yang ada di sekolah seperti itu. Jadi memang kita bisa memahami kondisi yang sekarang, selain bagaimana secara praktisnya mendampingi anak belajar online. Yang pertama yang direkomendasikan adalah mengatur rutinitas bersama. Jadi memang anak-anak walaupun memang di rumah diupayakan memang tetap ada rutinitas yang dilakukan. Jadi kalau misalnya memang jam berapa sampai jam berapa itu adalah belajar, terus kemudian dia juga punya rutinitas juga untuk bermain atau punya waktu yang dia ingin lakukan sendiri, misalnya mengerjakan hobinya atau bermain, atau mungkin dia pingin telepon teman atau video call dengan teman. Seperti itu kita bisa coba aturkan.
Kemudian juga dalam mendampingi anak belajar ini kita memberikan ruang untuk pengembangan diri. Jadi membiarkan anak juga mencoba dulu sendiri nih. Nah, memang kan kadang-kadang orang tua gemes juga ya, dapat tugas apa, terus anak kira-kira kayaknya masih mikirnya masih agak lama nih. Jadi rasanya pingin ngasih tahu langsung nih jawabannya apa, atau pingin justru mengerjakan tugas anak. Jadi ini itu adalah hal yang kurang untuk memberikan ruang untuk pengembangan diri anak. Jadi dalam memberikan ruang pengembangan diri ini kita memberikan petunjuk tahap demi tahap. Jadi kita tidak langsung loncat pada hasilnya, jadi tapi kita memberikan petunjuknya itu sedikit-sedikit, tahap demi tahap, menuntun anak sedikit demi sedikit. Kemudian saat anak sudah mencoba atau anak sudah berhasil, berikan pujian atas usahanya. Jadi kita tidak baru memberikan pujian saat misalnya udah benar nih jawabannya gitu, tapi kita bisa dulu mengapresiasi usahanya atau mengapresiasi caranya dia dalam mencoba. Kemudian kita juga menoleransi dan mendiskusikan kekurangan yang ada. Karena beberapa anak mungkin ada yang belajar matematikanya memang harus dicontohin nih, nggak bisa hanya melihat dari video misalnya, atau nggak bisa belajar sendiri, harus benar-benar dicontohin. Anak yang dicontohin mungkin ada yang bisa sekali, ada juga yang dicontohin berkali-kali baru mengerti konsep dari pelajaran yang sedang dipelajari. Jadi hal tersebut yang perlu kita kenali pada anak kita. Kemudian kita memberikan pemahaman bahwa kita sekarang memang berada di kondisi pandemi yang tidak memungkinkan anak untuk aman bersekolah seperti biasa gitu. Jadi ini disesuaikan pemahamannya dengan usia anak, menggunakan bahasa yang sederhana supaya anak mengerti. Misalnya saat anak usia PAUD atau usia kelompok bermain misalnya, ya, tadinya dia sekolah setiap pagi ganti baju, kemudian pergi ke sekolah dan bermain bersama teman-teman. Nah, kita bisa berikan pemahaman ini adalah kondisi yang aman di rumah, misalnya di luar ada banyak virus sehingga adik harus belajar di rumah dulu bersama ibu, bersama bapak, bersama mbak, bersama kakak, seperti itu. Jadi berikan pemahaman yang sederhana sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kemudian juga pada anak yang lebih besar mungkin bisa lebih didiskusikan lagi maunya seperti apa. Apakah ini kondisi belajar online ini buat dia kangen nih sama teman-temannya. Apakah mungkin kira-kira sesekali bisa kita membuat pertemuan virtual misalnya yang bukan merupakan belajar. Jadi memang isinya cuma ngobrol-ngobrol aja gitu. Tapi itu sebagai upaya menggantikan interaksi anak yang mungkin tidak bisa dilakukan selama masa pandemi ini. Dan pemahaman ini sebaiknya didahului oleh validasi perasaan. Jadi kita membolehkan nih anak merasa bosan, anak merasa sebel, merasa marah, merasa sedih, atau justru anak senang nih karena nggak ke sekolah, karena lebih senang di rumah. Kita pahami dulu perasaan tersebut, kemudian kita bisa ajak untuk menilik lagi tujuannya dalam belajar online di rumah. Kemudian ini menyusun jadwal dan pembagian tugas, jadi orang tua sebaiknya mengetahui jadwal semua anggota keluarga. Jadi kalau misalnya anak-anak yang sekolah jadwalnya seperti apa, kemudian juga pasangan jadwalnya seperti apa, kemudian juga apabila kita memiliki asisten di rumah misalnya, ataupun ada keluarga lain, kita juga mengetahui jadwal anggota keluarga, sehingga kita bisa berstrategi dalam mendampingi anak belajar online di rumah. Kemudian juga kita membuka diri untuk mau mencoba aktivitas atau peran baru. Jadi misalnya yang tadinya rasanya canggung nih untuk bermain peran dengan anak-anak gitu, tapi ini karena sekarang kondisinya seperti ini, kita coba membuka diri, kita menantang diri sendiri untuk mendampingi anak sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian strategi yang kemudian adalah kembangkan kemampuan komunikasi. Jadi kalau misalnya kita biasanya berkomunikasi langsung gitu ya, memberikan instruksi-instruksi atau perintah-perintah atau nasihat, kita bisa lihat nih bagaimana perubahannya terhadap kondisi anak. Apakah mungkin cara komunikasi kita bisa lebih variatif, misalnya dengan menuliskan di kertas, kemudian juga membuat surat misalnya, supaya kita bisa memberitahu juga perasaan kita saat itu misalnya. Atau kita bisa juga kalau misalnya kita
misalnya bermain ya, misalnya bermain, anak memiliki game online misalnya, bisa juga kita juga bermain game tersebut supaya kita bisa memiliki komunikasi anak melalui game tersebut. Kemudian saat komunikasi ini kita lebih baik tetap berpikir rasional ketika mengharapkan bagaimana anak bersikap atau berperilaku. Karena bisa ada terjadi dua kemungkinan anak bersikap atau berperilaku. Yang pertama sesuai dengan harapan kita, yang kedua memang tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya kita suruh anak untuk belajar, bisa jadi anak mau nih karena memang waktunya belajar. Bisa jadi mereka bosen atau mereka ingin melakukan hal lain. Jadi seperti itu kita tetap berpikir rasional dan kita tetap melihat kebutuhan anak seperti apa. Kemudian membatasi masukan negatif. Jadi yang pertama juga menelaah informasi yang kurang akurat. Jadi mungkin tadi sudah disinggung banyak juga oleh Prof. Rini, ada beberapa hal-hal yang tidak benar yang kita tidak seharusnya ikuti seperti itu. Kemudian juga masukan negatif termasuk dalam tanda kutip persaingan dalam masa pandemi. Ada beberapa metode ya di sekolah-sekolah itu untuk mengupload tugas-tugas anak seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat itu sudah berbau persaingan dan itu kira-kira akan memberikan dampak yang negatif pada emosi kita, mungkin kita perlu sadari bahwa ini yang terjadi adalah persaingan, bukan tujuan utama untuk pembelajaran anak. Jadi ini perlu kita kenali. Kemudian tidak membanding-bandingkan anak dan kita tidak menerima nasihat yang kurang sesuai dengan keadaan keluarga. Kadang beberapa tips berguna di salah satu keluarga, tapi kadang-kadang juga itu tidak bisa diterapkan di keluarga lain. Jadi kita bisa berpikir yang mana yang kira-kira sesuai untuk keluarga kita, mana yang kurang sesuai. Kemudian kita berdayakan dukungan yang ada dan kerjasama dengan pihak terkait. Ini bisa kita minta dukungan dari pasangan, keluarga, orang tua, pengasuh, atau pihak sekolah. Tadi sudah banyak kita diskusikan bersama Mbak Hevi, bagaimana kita berkomunikasi yang baik nih dengan sekolah supaya bisa sama-sama mendampingi anak belajar di rumah. Kemudian ini yang menjadi pemikiran selanjutnya ya, bagaimana pengaruh gadget itu sendiri terhadap anak yang sedang belajar online di rumah. Kadang-kadang mungkin anak nggak pakai gadgetnya nggak cuma satu, jadi ada beberapa gadget dipakai sekaligus. Atau mungkin waktunya yang sangat panjang dalam penggunaan itu sendiri. Dan ini memang menjadi concern atau menjadi perhatian juga. Apakah dapat memicu nih adiksi atau kecanduan gadget pada anak selama masa pandemi dan menggunakan banyak media online saat ini. Nah, untuk faktanya lebih dahulu mungkin saya ingin coba membahas anak kita dengan gadgetnya. Memang dikatakan dari survei itu 65% anak merupakan pengguna telepon genggam. Dan yang sering digunakan adalah kamera, pemutar musik, dan pemutar video. Dan 70% dari anak-anak yang memiliki internet melalui gawainya akan online setidaknya 1 kali sehari. Apalagi saat sekarang sudah pasti akan online gitu ya setiap harinya. Dan 90% anak menggunakan sosial media juga, dan 63% anak yang disurvei merasa tidak nyaman nih kalau dia tidak memiliki akses pada telepon genggamnya. Namun memang tidak semua menjadi kecanduan. Jadi dengan adanya gadget itu tidak langsung menjadikan risiko terjadinya kecanduan pada anak. Kemudian kita coba membahas sedikit dulu apa yang terjadi sebenarnya pada kecanduan itu sendiri. Pada kecanduan ini ada faktor risiko yang secara biologis, secara sosial, dengan secara psikologis itu sendiri. Secara biologis memang ada sebuah kerentanan genetik pada seseorang yang memang lebih mudah dia timbulnya kecanduan. Dan hal ini mirip dengan hal yang terjadi pada kecanduan zat yang mungkin kita udah lebih kenal dulu ya sebelumnya. Kecanduan zat psikoaktif atau kecanduan alkohol. Ini memiliki kerentanan genetik yang mirip. Kemudian kita bukan hanya dari genetik atau keturunan itu sendiri, bisa juga dari sosialnya. Bagaimana dia memiliki teman sebayanya seperti apa, penerimaan terhadap anak atau remaja kita seperti apa dari teman-teman sebayanya. Kemudian juga dari hubungan keluarga, antar keluarga di rumah juga seperti apa. Hal itu juga bisa memicu atau bisa menjadi faktor risiko terjadinya kecanduan. Kemudian dari segi psikologis ini bisa kita lihat pada bagaimana pola-pola seseorang itu
bisa mengatasi masalah pada setiap masalah yang dihadapinya. Jadi misalnya apakah ada ya beberapa orang memang biasa menggunakan cara menghindar misalnya, atau biasa menggunakan cara harus adanya pengalihan, atau misalnya ada substitusinya, ada penggantinya seperti itu. Hal-hal tersebut yang bisa pengaruh juga untuk faktor risiko kecanduan. Dan secara biologis sendiri ini memang mempengaruhi juga. Kecanduan adalah sebuah penyakit otak atau brain disease yang mempengaruhi otak bagian yang depan. Ini kalau di gambar mungkin yang pink itu yang bagian depan, itu mempengaruhi kita dalam dalam kita impuls kita, dalam kita bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita akhirnya nanti akan berkata-kata seperti itu, dan mempengaruhi juga emosi kita yang diatur pada otak kita juga. Jadi pada kecanduan ini orang tidak mampu mengendalikan perilakunya. Kemudian adanya kebutuhan penggunaan yang meningkat, kehilangan minat pada aktivitas penting. Jadi misalnya sehari-hari termasuk merawat diri seperti mandi atau gunting kuku, potong rambut yang seperti itu. Kemudian juga makan atau minum seperti itu juga minatnya menjadi berkurang dibandingkan sebelumnya. Kemudian adanya muncul emosi negatif, jadi bisa terjadi sebagai ketidaknyamanan yang terus-menerus, kemudian rasa mudah tersinggung. Hal seperti itu mungkin dapat menjadi tanda sudah terjadinya kecanduan. Dan untuk anak sendiri, ini yang mungkin bisa kita sarankan pada penggunaan gadget pada anak, yaitu kita tetap fokus pada pemanfaatan. Jadi kita diskusikan nih pada anak, buat dan sepakati jadwal belajar dan pertemuan online. Jadi kapan aja anak itu memakai gadget, kita bisa berikan jadwalnya juga sama anak, diskusikan jam berapa sampai jam berapa, kemudian istirahatnya jam berapa sampai jam berapa, kemudian misalnya mulai lagi pun akan digunakan untuk apa. Kemudian ini bisa juga kita memasang fitur parental control dan safe search pada browser, supaya anak dalam pemanfaatannya ini memang masih sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian ini penting untuk mendiskusikan pada anak tentang gadgetnya. Jadi kita lakukan dialog pada anak, mencoba memahami dulu dia menggunakan gadgetnya ini untuk apa. Kemudian kita membangun kepercayaan bahwa kita ini memang ingin mendampingi anak gitu dalam menggunakan gadgetnya. Bukan berarti kita yang memiliki kuasa atas gadgetnya si anak ini sendiri ya, kalaupun memang kita sudah memberikan sendiri-sendiri. Kemudian kita mengkomunikasikan dengan tenang dan sabar. Ada kalanya anak dalam mendiskusikan tentang gadget ini, karena dia sudah merasakan ya bagaimana senangnya bermain gadget ini, anak kadang akan memberikan respon yang membuat kita marah atau membuat kita nggak sabar, atau membuat kita bingung nih, misalnya teriak bingung, karena bingung ya udah deh diturutin aja apa yang dia mau gitu, atau berapa lamanya pakai turutin aja apa yang dia mau, karena anak kalau enggak dia nangis atau dia teriak misalnya. Nah ini perlu konsistensi kita dalam menerapkan apa yang telah didiskusikan dan batasi waktunya dengan jelas. Kemudian dampingi anak sebisa mungkin. Ini saya tuliskan sebisa mungkin karena bisa juga ya tadi orang tua atau bapak ibu guru misalnya yang punya anak juga di rumah harus membagi perhatiannya dengan aktivitas lain. Mungkin ada yang bekerja, mungkin ada juga bekerja di rumah atau bekerja di kantor, atau mengurus anak yang lainnya, atau mengurus rumah tangga. Jadi kita usahakan dampingi anak sebisa mungkin. Kemudian tetap terapkan waktu gadget free. Jadi ada waktunya anak beristirahat nih dari gadgetnya, dan itu disepakati juga dengan anak. Terus kemudian memotivasi kegiatan lainnya. Misalnya kita menggunakan gadget anak nih untuk senam sama-sama nih, misalnya kita bisa kita coba cari yang contoh-contoh senam seperti apa, atau dance kalau misalnya anak suka. Kemudian coba anak untuk melakukan hal tersebut, dan kita bilang biar sekalian lihat gadget sekalian olahraga seperti itu. Jadi tujuannya adalah berolahraga, tujuan utamanya, dan gadgetnya adalah fasilitas untuk olahraga tersebut. Jadi tetap kegiatan lainnya dimotivasi. Kemudian mendiskusikan misalnya memang perlu pengubahan perilaku apabila anak memang sudah memiliki waktu memegang gadget yang sangat lama nih misalnya, dan kita ingin adanya pengubahan perilaku berupa berkurangnya
waktu tersebut kita perlu mendiskusikan pada anak, kemudian mungkin perlu juga kita terapkan sistem reward and consequences. Jadi apa yang menjadi reward pada anak apabila dia mematuhi dan apa yang menjadi konsekuensinya apabila dia melanggar kesepakatan yang ada. Kemudian ini yang juga sangat penting adalah memberikan teladan penggunaan gadget. Jadi memang anak-anak itu lebih mudah meniru atau lebih mudah melihat daripada dibilangin, daripada diberi nasihat. Jadi kita menjadi teladan bahwa kita misalnya menggunakannya untuk kerja, kita bisa memberikan pemahaman pada anak, ini papa lagi pakai nih untuk kerja, untuk meeting nih sama teman-teman kantor papa misalnya. Jadi kita berikan pemahaman sehingga kita bisa memberikan contoh memang kita efektif kita menggunakan gadget ini memang dengan pemanfaatan yang baik seperti itu. Dan saat berkomunikasi dengan anak kita memang upayakan memang kita hadir untuk anak dan tidak memberikan perhatian penuh pada gadget kita misalnya. Kemudian tadi kita sudah merenungi sedikit ya sambil di awal tadi tentang mendampingi. Kemudian apa nih yang sudah kita bayangkan dan seperti apa yang kita harapkan. Dan sebenarnya mendampingi itu adalah hadir nih dengan kesungguhan hati. Jadi saat kita mendampingi anak, memang kita hadir untuk anak. Kita tidak sedang melarikan diri dari tekanan di kantor, kita tidak sedang memiliki stres kita sendiri dan yang nantinya bisa dilampiaskan pada anak. Kemudian kita memang hadir dengan kesungguhan hati saat itu kita hadir untuk anak saat itu. Kemudian kita juga menelaah juga, memahami juga bahwa saat kita hadir bersama anak, saat kita mendampingi anak, kita juga belajar dan tumbuh bersama anak. Jadi saat-saat bersama anak ini tidak hanya berguna untuk anaknya sendiri, kita juga bisa mengambil masukan-masukan yang kita rasakan, yang hal-hal positif yang didapatkan baik dari anak sendiri ataupun justru dari perubahan kita saat mendampingi anak. Hal-hal tersebut mungkin bisa akan jadi hal yang baik untuk kita berinteraksi dengan anak nantinya. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui nih apa yang kita hadapi di masa pandemi ini, kemudian kita tahu apa yang kita hadapi anak kita seperti apa yang menjadi tuntutan saat ini sekarang ya dari pendidikan, dari menjaga kesehatan, kita mengetahui batasan ekspektasinya. Jadi saat kita misalnya perannya banyak nih sebagai ibu yang bekerja juga misalnya, kemudian harus mendampingi anak. Apakah ekspektasinya sama seperti yang tadi? Mendampingi itu artinya benar-benar menemani anak nih biar nilainya 100 semua misalnya. Jadi ekspektasinya seperti apa dalam mendampingi. Kemudian bagaimana bila laptop cuma 1 nih? Ekspektasinya seperti apa? Apakah misalnya dengan mudah ya udah berbagi jam. Kakak jam berapa sampai jam berapa, adik jam berapa sampai jam berapa, adiknya lagi kemudian lebih sore misalnya. Nah, jadi kita ekspektasinya kita bisa sesuaikan supaya nantinya kita bisa lakukan strategi yang baik. Kemudian apakah mungkin kita tetap mematok kesempurnaan nih dalam belajar, dalam hasil? Apakah mungkin itu tetap menjadi prioritas kita? Nah, jadi kita menilai kembali prioritas. Jadi yang penting anak dapat nilai 90 atau dia mendapat pemahaman nih dari belajarnya. Karena bagi anak belajar itu sendiri secara online mungkin bukan merupakan hal yang mudah bagi semua anak. Kemudian prioritasnya, misalnya rumah kita berantakan nih, kemudian kita jadi memarahi anak misalnya. Kita lihat lagi prioritasnya, apakah anak memperoleh kesenangan nih saat bermain. Karena dia bosan misalnya, jadi dia bermain, jadi dia rumahnya berantakan. Apakah prioritasnya adalah mendisiplinkan anak saat itu atau memvalidasi perasaan anak yang senang saat itu. Kemudian juga kita mencermati dan menguatkan hal positif yang terjadi. Misalnya kita bisa lihat adanya kemandirian terbentuk, anak bisa belajar sendiri. Kemudian kita juga jadi dalam tanda kutip kita terpaksa bisa mengkhususkan waktu bersama anak. Itu juga adalah hal positif yang terjadi di masa pandemi yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya atau hal positifnya. Kemudian kita juga dengan memiliki waktu yang lebih banyak bersama anak, kita bisa mengasah sensitivitas pada perasaan diri kita sendiri dan juga pada anak. Kemudian yang terakhir, tadi kita sudah
sedikit belajar mengenali apa yang ada di diri kita, kemudian bagaimana anak kita dan apa yang ada di sekitar kita, untuk kita menerapkan strategi dan antisipasi, kemudian tetap dari waktu ke waktu kita melakukan evaluasi atau refleksi dari apa yang sudah terjadi. Seperti misalnya kalau kita habis memberitahu anak nih misalnya dengan suatu cara, kita bisa kemudian menanyakan pada anak, tadi yang kita obrolin menurut kakak apa? Kemudian apa nih yang kakak rasakan? Misalnya seperti itu. Jadi kita merefleksikan perasaan anak. Kira-kira anak suka nggak ya kita lakukan komunikasi dengan cara tersebut, seperti itu. Itu kita bisa lakukan dari waktu ke waktu. Dan kondisi perubahan ini terkait pandemi mungkin masih akan terjadi, sehingga kita bersiap-siap nih untuk mungkin beradaptasi pada situasi yang lain. Kemudian apabila memang diperlukan, kita juga dapat mencari pertolongan profesional sehingga nantinya untuk aktivitasnya bisa berlangsung dengan lebih baik. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi parenting is not a practice, jadi tetap belajar juga dalam mendampingi anak belajar online atau mendampingi anak dalam aktivitasnya.